Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahliyatul Khotria, mahasiswa dengan NIM 142, dan teman saya. Nama saya Aska Zakia Salma dengan akhiran NIM 143. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan tentang teori kepribadian oleh B.F. Skinner. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya, Aska. Baik, yang pertama ada biografi B.F. Skinner. Drusus Fredrik Skinner atau yang biasa disebut dengan B.F. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904. Ia merupakan anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Manx Burgess Skinner. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College beberapa tahun kemudian. Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota. Dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden 2. Yang selanjutnya ada konsep awal dari teori kepribadian B.F. Skinner. Yang pertama, perilaku manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan seperangkat aturan hukum. Sebuah hukuman dapat melemahkan perilaku seseorang, dan seorang anak dapat belajar dari sebuah konsekuensi. Seperti halnya anak ketika ingin keluar malam, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak akan berpikir, jika saya melakukannya, saya akan mendapat sebuah hukuman. Dari hukuman tersebut, anak tidak jadi melakukan hal tersebut. Yang kedua, ada perilaku sebenarnya dapat dipelajari pada tataran yang lebih sederhana, yaitu pada tahapan yang paling mendasar. Semua perilaku pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Lingkungan seseorang juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pembelajaran yang ada sebagai hasil dari penelitian terhadap hewan seharusnya diterapkan kepada manusia. Jadi, setiap manusia itu bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem ini dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Kemudian yang keempat ada perubahan dalam perilaku hanyalah dasar untuk menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi. Skinner percaya bahwa kepribadian akan dapat diketahui dari perkembangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara kontinu. Bagi Skinner, semua perilaku manusia ditentukan secara sadar dan disengaja. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Nahli. Yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu tentang dinamika kepribadian. Yang pertama yaitu kepribadian dan belajar. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat dari teori Skinner adalah teori belajar, bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Yang kedua yaitu pengkondisian. Nah, dalam pengkondisian ini ada tiga
condition. Yang pertama yaitu conditioning klasik atau classical conditioning. Conditioning klasik disebut juga conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Penelitian mengenai conditioning klasik pertama-tama dilakukan oleh Ivan Pavlov. Suatu stimulus yang memunculkan respon tertentu dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama untuk memunculkan respon refleks. Stimulus lain itu dikondisikan agar memunculkan respon refleks yang dimaksud. Yang kedua yaitu conditioning operan atau operan conditioning. Tingkah laku responden adalah tingkah laku otomatis atau refleks yang dalam conditioning klasik respon itu diusahakan dimunculkan dalam situasi lain yang dengan situasi aslinya. Tingkah laku operan mungkin belum pernah dimiliki individu ketika orang lain melakukannya, dia mendapatkan hadiah. Respon operan itu mendapatkan reinforcement sehingga berpeluang untuk lebih sering terjadi. Conditioning operan tidak tergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan conditioning klasik. Mengajari merpati memiliki reptoir tingkah laku baru, yaitu untuk mematuk cahaya merah untuk mendapatkan makanan, dinamakan pembentukan atau shaping tingkah laku. Teknik yang dipakai dinamakan pendekatan berangsur atau successive approximation. Tingkah laku yang sudah dimiliki juga dapat dihilangkan atau dipadamkan, atau bisa disebut sebagai extinction. Umumnya eksistensi dikenakan terhadap tingkah laku yang tidak dikehendaki. Cara yang paling efektif untuk melakukan eksistensi adalah dengan menghilangkan penguat tingkah laku itu seperti pada conditioning klasik. Cara yang lain mengganti tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan mengkondisikan tingkah laku baru yang dikehendaki memakai penguatan positif. Reptoir tingkah laku juga dapat dihilangkan dengan memberi hukuman. Seperti ibu memukul anaknya yang membuang pakaian sembarangan ke lantai. Mungkin anak itu akan meninggalkan tingkah laku yang tidak dikehendaki itu, tetapi hukuman itu dapat menimbulkan efek samping. Misalnya anak itu menghindar dari ibunya setiap pulang dari sekolah. Yang ketiga yaitu conditioning pada manusia pada kasus Little Albert. Penelitian yang dilakukan oleh J.B. Watson dan istrinya Rosalie Rayner Watson dapat dipakai sebagai contoh bagaimana strategi conditioning Pavlov kalau diterapkan pada manusia. Nah, kasus ini menjadi menarik karena penelitian semacam ini hampir tidak mungkin dilaksanakan kembali tanpa resiko dihujat sebagai pelanggaran moral dan hak asasi manusia. Dari penelitian ini, Watson menyimpulkan dua hal. Yang pertama yaitu Freud salah mengenai dorongan seks sebagai motif primer. Menurut Watson, kedudukan seks sama dengan takut dalam pembentukan kepribadian sama-sama diperoleh dari conditioning. Yang kedua yaitu gangguan fobia. Dapat dijelaskan bahwa prinsip-prinsip conditioning tanpa menyentuh jargon ketidaksadaran asosiasi, keinginan atau konflik, ketakutan Albert terhadap barang yang putih dan lembut dapat dijelaskan dengan mudah kalau riwayat belajarnya diketahui. Yang selanjutnya yaitu penguatan. Reinforcement atau penguatan bisa bersifat positif, bisa negatif. Penguat positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi dan terjadi lagi. Sebagai suatu stimulus, penguat positif disenangi sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Sebaliknya, penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. Sebagai suatu stimulus, penguat negatif tidak disenangi sehingga organisme berusaha menghindar atau membuat stimulus itu tidak timbul. Yang keenam yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon. Walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat, generalisasi dan diskriminasi sangat penting sebagai sarana belajar karena kalau keduanya tidak ada, orang tidak dapat belajar sama sekali.
Yang terakhir yaitu tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Tingkah laku dapat ditentukan oleh variabel luar, namun dengan berbagai cara kontrol diri berikut, pengaruh variabel itu dapat diperbagi, diatur, atau dikontrol. Yang pertama yaitu memindah atau menghindar, kedua penjenuhan atau satiation, yang ketiga stimuli yang tidak disukai atau aversive stimuli, yang keempat yaitu memperkuat diri atau reinforce oneself. Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu analisis kasus. Kami mengambil contoh dari studi kasus atau analisa teori kepribadian B.F. Skinner melalui jurnal yang berjudul Studi Kasus Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Menumbuh Kembangkan Perilaku Peduli Lingkungan Hidup siswa di SMKN 6 Malang, yang disusun oleh Bariah Oktariska, Anselmus J.E. Tonliu, dan Susi Laningsih. Penelitian ini dilatar belakangi karena pentingnya mengelola lingkungan hidup, maka seharusnya sekolah memberikan perhatian pada permasalahan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Sekolah memiliki peran dalam menyumbang perubahan perilaku tersebut. Di tengah keprihatinan mengenai banyaknya sampah di sekolah, SMKN Malang memberikan layanan berupa bank sampah kepada warga sekolah sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Bank sampah sekolah merupakan solusi cerdas dalam mengurangi sampah di sekolah dan secara mengajarkan siswa untuk menabung dengan menyetorkan sampah ke bank sampah sekolah, sampah akan ditimbang dan hasil pengukuran tersebut akan dikonversikan dalam nilai rupiah yang mana selanjutnya dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan. Siswa dengan karakteristik yang berbeda tentu saja membutuhkan stimulus yang berbeda pula untuk dapat menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Hal inilah yang menjadi persoalan bagaimana personil sekolah menyajikan stimulus kepada siswa untuk mengikuti program pelestarian lingkungan hidup di sekolah. Penelitian tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya membangun karakter siswa yang terbiasa akan pola hidup yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan sebagai referensi dalam menciptakan program lain yang memuat tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, temuan penelitian dari lokasi penelitian tentang program sekolah yang mengandung muatan dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa adalah program Eco Mapping, program bank sampah sekolah, dan program Jumat Bersih, di mana penelitian ini lebih fokus pada program bank sampah. Berdasarkan temuan penelitian dari lokasi penelitian dapat dikemukakan bahwa pembina lingkungan, staf TU, dan guru memberikan stimulus disertai dengan penguatan dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa. Dari paparan data dapat dikemukakan bahwa pembina lingkungan, staf TU, dan guru dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa menerapkan teknik pendidikan versi behavioristik. Yang pertama yaitu pendidik memberikan teladan. Yang kedua, menjelaskan secara logis makna di balik hal yang diteladankan. Yang ketiga, memberikan hadiah bila teladan diikuti. Yang keempat, memberikan nasihat apabila teladan tidak diikuti. Yang kelima, yaitu memberikan hadiah apabila nasihat diikuti. Yang keenam, yaitu memberikan peringatan apabila nasihat tak diikuti. Yang ketujuh, yaitu memberikan hadiah apabila peringatan dilanggar. Yang kedelapan, memberikan hukuman apabila peringatan dilanggar. Teori behavioristik akan bermanfaat apabila digunakan secara utuh dan sesuai konteksnya. Pembina lingkungan sebagai orang yang terlibat dalam kegiatan lingkungan di sekolah memberikan stimulus meliputi yang pertama, contoh langsung dan melakukan pendampingan pada saat siswa melakukan program. Memberi contoh adalah dengan memamerkan perilaku kepada seseorang. Yang kedua, nasihat kepada siswa bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan itu penting dengan cara menabung sampah di bank sampah sekolah. Yang ketiga, yaitu memberikan peringatan bagi siswa yang belum menabung sampah di bank sampah sekolah. Peringatan dilakukan dengan cara tidak memberikan jurnal PKL ke siswa karena menjadi nasabah di bank sampah sekolah merupakan salah satu syarat dapat melaksanakan PKL. Yang keempat yaitu hadiah berupa sertifikat bagi siswa yang memiliki tabungan sampah terbanyak dan tidak memberikan hukuman karena program bank sampah hanya program insidental sekolah.
Di sisi lain, staf TU sebagai personil sekolah juga memberikan stimulus mengenai peduli lingkungan hidup kepada siswa, meliputi contoh langsung yaitu menjadi nasabah yang sering menabungkan sampah di bank sampah sekolah, pengertian bahwa sampah bisa jadi barang berguna dan bernilai rupiah apabila ditabungkan ke bank sampah sekolah. Yang ketiga yaitu sebagai pemegang atas buku tabungan di bank sampah sekolah, bertugas untuk mengurus apabila ada siswa ingin membayar SPP menggunakan tabungan sampahnya sebagaimana hadiah yang dijanjikan. Nah, yang kemudian adalah peran guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencanaan pembelajaran, supervisor motivator, dan sebagai evaluator adalah sebagai berikut, meliputi contoh dengan membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua yaitu sebagai motivator di kelas sebelum memulai kegiatan belajar, mengenai cara bagaimana memanfaatkan limbah. Yang ketiga yaitu pengertian bahwa sampah bisa dikonversikan ke dalam nilai rupiah untuk membantu keluarga membayar SPP. Yang keempat yaitu memberi pengertian verbal jika mendapati siswa yang belum mengikuti program membuang sampah tidak di tempatnya. Yang kelima yaitu hadiah di kelas berupa poin tambahan bagi siswa agar seperti reward agar siswa lebih rajin membuang sampah ke bank sampah ini. Nah, selanjutnya respon siswa terhadap stimulus dari personil sekolah antara lain, yang pertama siswa merasa termotivasi dengan contoh yang diberikan. Yang kedua, siswa senang dengan adanya nasihat dari guru sebagai pendorong semangat untuk terus melestarikan dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, siswa tidak keberatan akan peringatan dari guru. Peringatan diartikan oleh siswa untuk menyadarkan diri perilaku kurang baik sehingga memperbaiki agar tidak terjadi di kemudian hari. Yang keempat yaitu siswa antusias mengikuti dan menabungkan sampah di bank sampah sekolah. Hal ini terindikasi dari banyaknya tabungan dari masing-masing siswa. Berdasarkan temuan penelitian dari lokasi penelitian, dapat dikemukakan bahwa pembina lingkungan, staf TU, dan guru memberikan stimulus disertai oleh penguatan pada program bank sampah sekolah, dan siswa menunjukkan respon dari stimulus tersebut. Selanjutnya dikemukakan hasil dari stimulus yang diberikan oleh personil sekolah. Teori belajar behavioristik menganggap bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku, perubahan perilaku, dan yang sebelumnya membuang sampah bukan di tempatnya menjadi membuang sampah di tempatnya. Perilaku yang sebelumnya membuang sampah di tempatnya menjadi mengumpulkan sampah untuk ditabungkan ke bank sampah sekolah. Perubahan perilaku siswa yang sebelumnya tidak peduli atau kurang peduli terhadap lingkungan sekitar menjadi lebih peduli dan menjaga lingkungan sebagaimana tujuan belajar menurut teori belajar behavioristik oleh B.F. Skinner bahwa seseorang telah belajar apabila mampu menunjukkan perubahan dari tingkah laku. Nah, sekian presentasi materi mengenai teori kepribadian B.F. Skinner dari kami. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.